Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Selamat sore, apa kabar? Ketemu lagi di jam 4 sore. Seperti biasa ada gua Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai sore ini seperti biasa teman-teman yang sudah gabung hari ini, terima kasih sebelumnya. Semoga semuanya sehat hari ini dan apapun yang dikerjakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalaupun hari ini ada sesuatu yang mungkin doesn't work the things you wanted, nggak apa-apa karena kadang memang kita nggak selalu let's say menang ya dalam tiap hari gitu, tapi paling tidak kita belajar. Jadi apapun yang dikerjakan hari ini mungkin belum maksimal seperti itu, nggak apa-apa, disyukurin aja. Kita masih punya waktu untuk recovery, recharge lagi, dan semoga besok apapun yang kita ingin lakukan, yang kita kerjakan, yang kita niatkan, kalau dengan persistence ya dan tentunya bersyukur, insya Allah hasilnya akan lebih baik nanti besoknya. Nah, seperti biasa teman-teman boleh menyaksikan podcast ini di banyak platform yang sudah kita sediakan. Ini ada kurang lebih ada 10 platform something ya. Ada Instagram, ada Twitter, dan ada juga TikTok, Facebook, Partai Perindo, Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal pilih aja mau nontonnya di platformnya mana aja. Dan kalau sekarang kita lagi live untuk sore ini, tapi sebenarnya kita bisa nonton rerunnya juga ya. Setelah live akan ada rerunnya di banyak platform tadi, khususnya di YouTube. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan mungkin lagi nonton nanti setengah jalan harus ngerjain sesuatu, bisa disambung lagi di tadi kurang lebih 10 platform. Dan seperti biasa juga untuk yang mungkin hari ini mau coba keberuntungan ya, siapa tahu dapat voucher masing-masing 100.000 rupiah tiap harinya kita bagikan. Dan caranya gampang sekali, tinggal nonton, tinggal bikin quotes 1-2 kalimat untuk tema yang kita bahas hari ini relate. Dan kalau yang relate dan quotes atau komentar yang menarik, nanti kita kasih hadiah. Ada masing-masing voucher 100.000 rupiah ya untuk teman-teman yang nantinya beruntung. Tapi rule-nya gampang banget. Selain nonton ini, jangan lupa juga follow Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi seperti itu. Jadi gampang sekali. Nah, kalau bicara mengenai tema, seperti biasa tiap hari tema kita bahasannya beda-beda, insight-nya beda-beda, dan expertise yang juga kita datangkan juga orang-orang yang memang luar biasa di bidangnya, baik itu pengusaha, social entrepreneur, ada juga sport enthusiast ya, ada juga pengacara sebelumnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa memperkaya kita di ranah-ranah yang mungkin belum pernah kita jamah. Jadi melalui podcast ini ibaratnya pembelajaran untuk kita anak-anak muda untuk mengetahui luasnya dunia dari berbagai perspektif yang kita bisa uh, pahami bersama nanti melalui podcast. Nah, kalau bicara mengenai anak muda, millennial dan zillennials, aku yakin ya sebagai it's my own personal opinion ya, anak muda itu memang penting untuk tahu ya namanya teknologi, perkembangan teknologi dan segala gegap gempitanya digital ya. Tapi di luar itu nggak hanya soal pemahaman teknologi. Yang gua rasa juga akhir-akhir ini adalah anak-anak muda itu perlu istilahnya melek hukum. Ya, suka atau nggak suka, ya negara kita negara hukum, negara kita negara maritim yang punya dasar hukum. Dan kadang teman-teman sadar nggak sih kalau milenial selain kita agen perubahan ya, somehow kalau kita lihat lately belakangan ini banyak sekali anak-anak muda menjadi korban tadi ya kasus hukum ya, atau juga jadi pelaku ya. Jadi ada ironi bahwa banyak anak milenial, zillennials yang kadang jadi pelaku kejahatan dan juga korban kejahatan. Itu kenapa anak-anak muda somehow harus paham mengenai hukum ya, what to do and what not to do ya, dalam berbisnis ya, berinteraksi di media sosial. Aduh, penting banget. I mean, trust me, kita nggak boleh seenaknya aja karena tadi ada hukum. Nah, ini kenapa anak muda selain penguasaan teknologi penting banget untuk melek hukum. Nah, tema kita hari ini adalah
bagaimana hak hukum warga negara dan apa saja sih kalau kita bicara dinamika perkembangan hukum di tanah air dan apa yang harus kita pahami bersama ketika menghadapi banyak permasalahan ya bangsa ya. Nah, untuk berbicara mengenai ini bersama gue langsung sapa ini, aku panggilnya Mbak aja ya. Ya, Ada Mbak Herna Sutana SHMH. Selamat sore Mbak Herna. selamat Apa sore. kabar? Selalu baik luar biasa. Ini fresh sekali. Aha. Dandanannya, tampilannya ya. Ah, ya. Makanya aku panggil tadi mau manggilnya kakak sih. Tapi Mbak aja ya. Boleh, apa aja. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke. Nah, ini Mbak Herna ini adalah Wasekjen LBH Partai Perindo. Ya, betul. Oke. Nah, kalau aku bilang tadi di awal Mbak Herna bahwa anak muda penting melek hukum ya. Karena kalau aku lihat kasus-kasus hukum sekarang banyak banget anak muda pelakunya, korbannya ya. Kalau sebelum kita into the topic Mbak Herna, apa yang Mbak Herna lihat keterkaitan millennials ya dan hukum saat ini? Yang saya lihat milenial dan hukum itu wah sangat erat hubungannya. Oke. Karena apa? Karena sekarang zaman digital, media Exactly. sosial, Yoi. ya kan? Aha. Nah, kadang euforia terkait dengan media sosial itu membuat orang istilahnya lupa diri, menerobos. Nah, padahal di situ ada koridor-koridornya. Ya. Kalau kita bicara melek hukum, sebetulnya kan seseorang dianggap cakap kan setelah usia punya KTP. Ya. Ya kan? 17, right? Ya. Oke. Dia harus, dan hukum itu tahu tidak tahu, ya kalau hukum situ sudah dibuat dianggap masyarakat itu tahu. Baik. Jadi nggak bisa bahwa saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Wah, kalau itu nggak berlaku. Oke. Karena kalau itu diberlakukan, semua akan bilang, gue nggak tahu Iya, loh, nggak tahu. gue nggak tahu loh. Semua gitu. akan punya excuses sendiri ya. Yes, right. Nah, Oke. makanya keterkaitan kenapa anak-anak sekarang itu harus benar-benar paham hukum adalah Oke. supaya mengerti. Berbuat itu harus tahu konsekuensinya. Exactly. Konsekuensinya adalah negara kita, negara hukum, ada undang-undang, ada yang mengatur, dan hukum itu adalah mengatur supaya kita ini punya tanggung jawab. Oke. Ya, tanggung jawab karena ada pihak-pihak lain, supaya hak-hak orang juga dihargai, hak-hak orang juga dijaga. Nah, itu kenapa anak muda itu harus tahu, harus paham. Karena nanti dampaknya apa yang dilakukan itu kan kasihan ya. Kalau kita bicara anak muda nih, berarti kan masih jomblo-jomblo ya, masih single-single ya. Nah, itu akan dampaknya kasihan orang tuanya. Benar. Dan Mbak Herna tahu kan banyak kasus hukum ya belakangan ini ya, let's say trading ya, itu kan anak muda banget. Oh iya, banyak yang curhat sama saya. Pelakunya anak muda, Ya, korbannya anak muda. Jadi ini salah satu contoh kenapa millennials juga. Nah, ini kadang ketidaktahuan atau kecuekan yang membuat mereka kadangnya akhirnya aku nggak tahu kalau ini salah. Ya, aku nggak tahu kalau ini nipu gitu kan. Nah, tak dulu nih. Go on. Iya. Kalau dia bilang aku nggak tahu nih salah, aku nggak tahu nih nipu, I don't think so. Oke. Karena setiap pelaku itu sendiri, punya ya kan? alibi ya. Iya dong, bukan gini. Setiap pelaku itu pada saat dia melakukan satu usaha ya, bisnis lah, katakan nih kita bilang bisnis nih, ya, entah itu bisnis real atau tepu-tepu gitu loh. Itu kan dia sudah mempelajari dulu sistemnya. Oke. Pasti tahu dong. Oh iyalah, pasti tahu sistemnya, bagaimana dia menghasilkan uang, bagaimana uang itu berputar, bagaimana menarik orang untuk tertarik dengan bisnisnya, kan itu jelas kan. Nah, makanya sekarang begini loh. Kalau misalkan kita bicara kenapa sih banyak orang yang tertipu, ya, setuju nggak kalau saya bilang orang-orang yang tertipu itu rata-rata orang yang serakah? Nice. Yes, right. Karena mereka Go on. nggak mau, karena mereka mau cepat untung besar. Exactly. Ini Mbak Herna Instan, semua sekarang instan loh. Somehow I know this kind of things ya sudah meracuni kita ya, dan banyak sekali di social media sebelum ini terbongkar ya kasus-kasus ini. Dan
me myself kadang mikirnya gini, simple sih. If it is too good to be true, then it's not true for me. Hmm. So ketika ada pilihan, wah investasi segini, untungnya segini, nggak ngapa-ngapain, aku mikir lagi, nanya lagi. Berarti sehat. It's exactly like it's too good to be true. Yeah. Well, I don't think so. It's true. Jadi itu yang aku lihat dari kasus-kasus itu, Mbak Herna. Tapi sebelum kita dive into the topic, Mbak Herna, baru sebentar sudah kita ngomong hukum. Padahal aku mau kenalan dulu. Udah langsung mau kenalan dulu. Udah langsung ini ya, hot ya. Mbak Herna, kalau aku boleh tahu, ini kan backgroundnya sebagai tadi sarjana hukum, MH juga ya, MH, dan juga berkecimpung di dunia politik. Nah, ini kita kenalan dulu. Mbak Herna ini backgroundnya seperti apa? Monggo, silakan, boleh cerita sedikit. Saya itu sebetulnya kuliahnya banyak. Oke. Nice. Saya lulusan sekretaris. Saya lulusan PR. Saya juga lulusan hukum, S1, S2 ya. S1, S2. Akhirnya saya terdamparnya itu di dunia hukum. Ya karena pasti ada pengalaman yang tidak enak tentang hukum. Jadi sekarang sudah banyak berubah. Waktu saya nyemplung, karena saya pada saat itu ada mengalami satu ketidakadilan di keluarga saya. Ya, oke lah, kita bicara yang tidak bisa dipungkiri, masalah mayoritas dan minoritas. Itu. Jadi dari situlah saya rasa bahwa saya mesti ngerti hukum. Supaya keluarga saya bisa bela. Supaya tidak ada lagi pembodohan. Karena intimidasi ya itu masih dilakukan saat itu. Jadi saya pikir kayaknya setelah saya paham hukum, saya baru bener-bener yang oh my god gitu loh. Kok aku dulu bodoh banget ya harus bersikap seperti itu gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat kenapa saya melanjutkan untuk ya udahlah, saya ambil sekolah hukum aja, lebih paham hukum. Selain saya juga bisa membantu orang banyak terhadap pemahaman hukum itu sendiri. Nah, saya juga bisa ngobrol yang bermanfaat gitu loh kepada orang-orang, karena orang-orang itu honestly tertarik banget kalau kita bicara soal hukum. As you know lah, pakai pengacara tuh mahal loh. Gitu. Jadi kadang saya juga membuka peluang, saya juga punya medsos, saya juga membuka peluang untuk mereka bisa bertanya-tanya, ya bertanya-tanya tentang hukum, apa sih langkah yang harus kita lakukan, bagaimana sih kan, ya seperti itu. Dan akhirnya ya sampai sekarang saya jadi advokat, legal consultant, itu aja sih. Dan pro bono juga beberapa hal? Oh ya, of course. Ya. Karena kita tahu hukum kadang gini, Mbak Herna, banyak orang yang ya memang punya privilege untuk mengakses tadi fasilitas hukum ya, lawyer, tapi banyak juga yang di negeri ini yang ya jangankan untuk membela diri ya, makan pun susah. Ya, kalau ada kasus hukum mereka kadang kita lihat rakyat di luar sana banyak yang bilang tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, right? Dan itu banyak sekali kasus-kasus misalnya di daerah yang cuman nyolong singkong tapi vonisnya berapa. Sementara ada yang divonis korupsi tetap bisa lanjut. Yang baru-baru. Yes. You know what I mean, right? I know. I'm not mentioning anyone, but yeah. I know him exactly actually. Well, okay, no. I got no. Sebenarnya gini, kita nggak ngelihat seseorang gimana ya, tapi lebih ke ketika kita melihat kasus hukum di tanah air, pandangan masyarakat kan masih kayak gitu, Herna, bahwa hukum mah gitu. Apalagi banyak yang tadi hilang ayam, keluarnya kerbau, benar, gitu kan. Banyak yang tadi memang tidak mengerti, tidak melek gitu ya. Tapi itulah salah nggak sih kalau kita lihat bahwa frame-nya hukum di tanah air memang masih ya tadi masih susah seperti itu. Ya, kalau aku sih gini, pendapat pribadi ya. Kenapa munculnya tagar percuma lapor polisi? Iya, yang no viral no justice. No viral no justice. Itu adalah sebetulnya kalau menurut aku pribadi wujud ketidakpuasan masyarakat kita terhadap penegakan hukum. Ya. Sebetulnya penegak hukum negara kita tuh kan ada di sini ada polisi ya. Betul. Pengacara, terus jaksa juga, dan terakhir kan berujung di
hakim. Oke. Nah itu, nah makanya mungkin masih ada lah oknum-oknum ya, kita bicara oknum lah, masih ada. Karena kalau kita bicara penegakan hukum yang benar-benar eh, lurus, itu sebetulnya masih banyak. Oke. Yang lurus masih banyak. Cuma mungkin oknum-oknum juga masih ada. Di semua lini lah pasti tuh oknum-oknum tuh masih ada lah ya kan. Cuma sekarang kalau kita bicara hukum, kadang masyarakat juga menerima informasi atau pemahaman yang salah Oke. terhadap terhadap bagaimana sih menghadapi hukum yang sebenarnya gitu loh. Itu banyak yang belum mengerti. Oke. Contoh, langkah awal kan apabila setiap warga, undang-undang itu kan mengatur ya atau mention lah, menyebutkan bahwa setiap warga negara itu mereka boleh-boleh saja melapor apabila merasa dirugikan. Masalahnya terbukti atau tidak kan adanya beberapa proses hukum. Nah, proses hukum itu kan ada dimulai dari penyelidikan, ya kan, di situ penyidik itu menggali informasi. Nah, ini yang kadang sering terjadi adalah pada saat orang ini teradu ya kita bilang teradu atau terlapor lah, dipanggil untuk klarifikasi, nggak mau datang. Oke. Itu saya banyak hadapin tuh. Ngapain gue tanggapin dia? Ngapain gue ikutin dia? Itu salah. Oke. Karena kalau kita sudah masuk ke ranah hukum ya, itu kita ikutin proses hukum sebagai warga negara yang baik, ya kan? Terus juga saya rasa masih banyaklah penegak hukum yang punya hati nurani, melihat satu kebenaran, tapi hadapi gitu. Jadi ini banyak loh kejadian tuh, padahal proses klarifikasi itu proses yang sangat penting. Oke. Jadi ketika kita misalnya berhadapan dengan masalah hukum, terlapor lah tadi yang Anda sebutkan ya, ketika kita dipanggil, ini adalah harusnya ini kesempatan kita untuk klarifikasi. Jadi kita harus hadir karena di sini tahap yang cukup krusial. Ya. Karena gini, kan pada saat kita dipanggil oleh penyidik ya, ada nih laporan. Anggaplah penyidik ini orang tua. Ada si anak nih ngelapor. Orang tua menerima laporan dong, tapi dia juga mau tahu dari sisi anak yang dilapor, ada orang yang dilaporkan lagi. Nah itulah, jadi polisi ini sebagai penengah, harusnya posisinya seperti itu. Menerima laporan, oke, diterima. Nah setelah itu dikonfirmasi. Nah itulah klarifikasi. Banyak orang yang baru dipanggil klarifikasi, biarin aja. Banyak nggak hadir, nggak datang. Padahal, Mas, itu adalah hak jawab. Itu hak jawab. Jadi jangan pernah mengabaikan hak jawab. Jangan menyalahkan penyidik apabila memang ternyata proses hukumnya berlanjut ke penyidikan. Karena dia dikasih waktu loh, dikasih kesempatan. Ini loh, Anda dilaporkan. Laporannya ini. Pada saat penyelidikan pun sekarang sudah makin baik ya. Penyidik kita juga udah makin baik dan profesional lah. Nah, diberikan kesempatan untuk menjelaskan, ada laporan seperti ini, ya kan? Benar tidak? Nah, disitulah hak orang terlapor tersebut untuk menjelaskan. Kalau tidak benar, dia menjelaskan tidak benar. Contohnya beginilah, ya kan? Kita balik lagi nih ke anak muda yang kadang melakukan sesuatu, ya nggak anak muda aja sih, semua pemakai media elektronik lah, ya kan? Itu diposting, dipotong-potong. Ya. Betul. Dilaporkan menjadi kasus pidana. Nah, dia tahu bahwa nggak seperti itu loh kejadiannya. Itu udah dipotong loh. Ada penjelasan di buntutnya, tapi untuk supaya menjadi rame, menjadi hot, seksi beritanya, potong. Wah, rame lah. Nah, begitu rame kan banyak tuh para pencari panggung, banci-banci kamera, ya kan, udahlah bikin laporan aja. Apalagi ini terlapornya public figure misalkan, ini kan kesempatan untuk
namanya? Pansos. Iya dong. Oke. Pansos, terus juga mukanya beredar di medsos kan seperti itu. Nah, makanya orang yang dilaporkan ini dia punya hak Oke. jawab. Jadi menceritakan bahwa oh nggak benar, yang benarnya seperti ini, yang Oke. benarnya seperti ini. Jadi Mbak Hera, bahwa ini penting untuk kita pahami ya, khususnya anak muda, karena kan kita tahu bahwa ya ranah anak muda teknologi, bisnis juga ya, Ya. terus juga tadi media sosial dan hal-hal istilahnya social life ya, entah kita ada selisih paham segala macam. Jadi ketika kita dilaporkan atau menjadi terlapor, sangat penting untuk datang. Oke. Nggak perlu. Oke. Iya pastilah. Ada kan yang nunggu panggilan keberapa, Nah, itu. mangkir karena aduh udah nggak penting, males gitu ya. Kalau Nah, ditanggapin itu. malah itu pemikiran yang salah. Salah. Oke. Karena gini, sebagai warga negara yang taat hukum, ya, yang paling anak-anak muda nih ya, guys, everybody nih, ya semuanya nih ya. Kalau misalkan mempunyai hak jawab, itu korporatif penyidik juga seneng. Oke. Mereka happy karena mereka nggak perlu susah payah. Dalam arti ini loh, penyidik udah kasih kesempatan kalian untuk speak up. Ngomong deh, coba kejadian seperti apa. Nggak ada yang membatasi kok, sah-sah saja kok. Karena ingat, semua berita acara yang dibuat itu kan kita tanda tangani sesuai dengan keterangan kita. Kalau tidak sesuai, jangan mau tanda tangan. Saya rasa penyidik juga nggak akan berani lah, karena kan penyidik juga ngasih peluang, sudah ngasih peluang buat dia memberikan keterangan untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Itu, nah makanya benar tadi, baru laporan panggilan pertama, ya kan? Belum ini kan sebetulnya kasihan juga penyidik kan kerjaannya nggak cuma satu perkara itu doang, dan tahu sendiri loh Mas, sejak medsos ini apa semua dilaporkan. Nggak senang dikit dilaporkan, nggak senang dikit dilaporkan, apa sedikit dilaporkan, apa sedikit dilaporkan. Aduh, sampai saya tuh ya, ada satu kasus yang beritanya itu aja soal warisan, soal kuburan, sampai saya bacanya pun aduh kapan majunya kita ya gitu loh. Nah, Mbak Herna, dari yang semua yang kita obrolin tadi, bahwa sebagai manusia ya, sebagai warga negara, apa sih hal simpel yang bisa kita pahami untuk ketika kita ya melakukan banyak hal agar kita tadi terhindar dari hal-hal yang jelek, yang salah. I mean, do and don'ts-nya sebagai warga negara apa sih yang simpelnya, kadang yang biar kita udah deh nggak usah macam-macam. Simpelnya tuh very simple. Apa itu? Mulutmu harimaumu. Oke, good. Artinya hati-hati berbicara, ya kan? Jangan sampai timbul masalah. Nah itulah yang kalau kita mengerti bahwa mulutmu harimaumu, berarti kita tahu bahwa kita bisa diterkam oleh omongan kita sendiri. Kan itu kan arti daripada istilah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jarimu penjaramu. Nice. Jarimu penjaramu. Pada saat kita sudah masuk ke dunia media sosial, terutama anak muda itu kan egonya masih luar biasa, masih menggebu-gebu, masih terbawa sampai terkenal lah netizen plus 62 yang luar biasa. Ada sisi positif, ada sisi negatif, ya kan? Nah, kenapa saya bilang jarimu adalah penjaramu? Begitu salah melakukan hal-hal yang terkait dengan elektronik, kita ada undang-undang elektronik, ya kan? Di situ jelas lah singkatnya, barang siapa tanpa hak mendistribusi, memproduksi, mentransmisi, ya kan, tanpa hak, udah jelas kena. Apalagi kalau sudah menyinggung pihak lain. Nah seperti itu, makanya akan berujung di penjara. Walaupun saya sangat mengapresiasi sekarang itu kan sudah ada program GR ya. Nah, itu jadi bisa ada peluang untuk berdamai. Ya gitu. Yang terus akhirnya jadi melebar, materai 10.000 selesai. Sebetulnya nggak seperti itu. Karena tujuan hukum itu sendiri bukan untuk memenjarakan. Sebetulnya itu. Hukum itu kan dibuat sebetulnya membuat orang paham, mengerti koridor-koridor. Ya kan? Jadi tadi kalau ditanya
apa sih? Ya itu tadi, Oke. mulutmu harimaumu, Mhm. jarimu penjaramu. Oke. Jadi pada saat kita bersentuhan dengan orang, kita lebih Oke. bijaksana lah Jadi kalau berbicara. aku lihat bahwa hukum tadi ya bukan not only to punish tapi to Yes, educate mungkin ya, yes. bahwa hukum tuh hadir untuk kita mengedukasi masyarakat Mhm, what's wrong what's right gitu kan. mhm, Dan kalau aku lihat salah satu negara yang ciri negara mhm, let's say advance lah ya, mhm, maju, mhm, adalah mereka memang educated in terms of law ya, mhm, dan mereka negara yang mungkin toleransi, mhm, disiplin. mhm. Bener nggak sih Mbak Herna bahwa itu kelihatan dari social life-nya, Oh iya, dari masyarakatnya? banget, Aha. banget. Kalau kita pergi ke salah satu negara ya, Mhm, bagaimana mereka gini loh, mhm. perhatikan nggak negara-negara maju? Oke. Mereka cenderung masyarakatnya tidak terlalu peduli dengan urusan orang lain. Tidak kepo, Alright. oke? Tidak kepo karena Mm. mereka itu they are very busy And untuk yeah. bagaimana mereka itu survive Mhm, untuk hidupnya. mhm, Bagaimana mereka itu bisa kerja apa memperkaya diri dengan kerja keras mhm, tentunya. mhm, Terus mereka udah nggak punya waktu tuh mhm. ngegosip. Nah, oke. Karena saya sendiri ya mesti Mas juga tahu lah kalau Oke. misalkan punya teman-teman yang dari luar jarang banget kita Mhm, dengerin ngegosip. mhm, mhm. Pasti bicara traveling, hobi, makanan. Mhm. Kalau ibu-ibu Oke. wah, pastilah nggak jauh paling anak, Ya. keluarga. Nah. Tapi kalau kalau di luar sih saya punya teman-teman juga itu Hmm. lebih banyak lebih hahaha hihinya yang Hmm. hal-hal sehat ya. Oke. Kalau kalau di kita ya, di Mhm. kita masih ada. Oke. Masih ada, saya jangan bilang Ya, semua lah ya. Not karena to itu mention everyone ya. ya Tapi masih ini ada lah yang somehow ini Mbak Hera tapi benar. itu balik lagi tadi ke Ya, ya. masalah pendidikan. Ya, ya. Sebetulnya bukan pendidikan juga sih, banyak orang nggak sekolah tinggi, tapi pergaulan. Oke. Lingkungan Saya ya. pernah, Aha. saya pernah tadi saya bilang tadi tuh kalau saya orangnya suka mempelajari apa aja. Mhm. Saya pernah bicara sama supir bajai. Mhm. Wow, saya sampai geleng kepala. Ya, ya, ya. Saya tanya, Bapak Mhm. pendidikannya apa? Saya nggak sekolah, Bu. Oke. Saya nggak sekolah, Mhm, Bu. mhm, Dia bilang, tapi saya banyak bergaul. mhm, Saya bingung kalau orang tuh mengkotak-kotakan orang lain. Dia mhm, bilang, mhm, kenapa Pak? Saya bilang, Bu, kita makannya sama, mhm, keluarnya sama. mhm. Kita manusia ciptaan Tuhan. Dia bilang kan. Ya. Terus kalau dibilang, oh etnis ini kaya-kaya, coba mereka pergi katanya Enggak juga. ya, terus mereka bilang, dia bilang, Oh. coba mereka pergi ke daerah ini, Bu, itu yang miskin banyak Mhm, katanya, mhm. karena mereka minoritas, jadi kelihatan menonjolnya tuh kelihatan gitu loh, Aha. kayak istilahnya kan warna hitam ada putih sedikit aja udah kelihatan banget Mhm, kan, istilahnya kan seperti mhm, itu gitu. mhm, Terus saya sampai yang oh my god gitu loh. mhm, mhm. Jadi disitulah saya melihat bahwa memang sebetulnya pergaulan. Oke. Pergaulan karena saya juga terjun ke pasar-pasar, Mhm, saya mhm, suka ngobrol sama orang-orang bawah ya, mhm, ngobrol sama mhm, mereka mhm, gitu. mhm. Kenapa ya mereka tuh asik gitu loh. Ya. Kadang mereka lebih asik diajak ngobrol. Mereka tuh sikap toleransinya oke. Terus eh, pemahaman mereka terhadap eh, apa sih istilahnya kalau orang bilang tuh kan Hmm. ketidaksukaan orang kan Karena dari rasa karena gini iri Mbak ya. Era, ini the same thing happen to me when Mhm, I talk to like ya macam-macam orang ya. mhm, Karena saya pun jurnalis, mhm, ketemu banyak orang dari ya, berbagai lini. mhm, Memang kalau aku lihat saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin kita ngelihatnya ya mungkin menengah ke bawah, mhm, mereka survive-nya luar biasa ya. mhm, Mereka belajar hidup, bertahan ya, hidup dengan tadi dan kadang benar kata Mbak Hernah bahwa um, pendidikan tidak menentukan orang itu akan being nice iya, ya. mhm, We met so many important atau orang-orang keren, tapi when we talk like okay, mhm, this one is sucks, you know, right? yes, Males. Tapi ya, when we met orang-orang yang memang tadi struggle mhm, segala macam, karena mungkin mereka tahu memaknai hidup dan bersyukur sih. betul, Aha. Karena mereka juga mungkin nggak punya akses sebanyak orang-orang lain, mhm, tapi dengan kesederhanaan itu yang buat mereka melihat hidup
harus berbagi, toleransi. Dan saya setuju sih bahwa makin kita toleransi, makin kita ngerti bahwa hidup tuh beda-beda, warna kulit beda-beda ya. Itu makin, justru itu adalah salah satu kekuatan kita agar negara kita maju, dan salah satu bidang hukum juga ya. Kalau banyak orang toleransi, banyak orang istilahnya nggak mempeributkan atau hal-hal, tidak menyinggung lah, tidak menyinggung orang lain. Jangan betul. masuk ke ranah orang lain. Ya. Itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudah nyerempet-nyerempet masalah orang lain, ya, itu udah akhirnya ribut lah pasti kan. Sebetulnya ya kita jaga privasi masing-masing lah, tidak mencampuri urusan orang lain, ya kan. Sebetulnya ngurusin diri sendiri aja udah susah. Benar. Apalagi sekarang. Betul. Abis pasca, kita bilang lah pasca pandemi ya, karena pandemi yang udah 2 tahun udah lewat lah itu kan. Sekarang udah mulai bangkit. Terus juga banyak orang stres, ini yang perlu diperhatikan. Terus mereka juga kadang-kadang yang terjadi, kita balik lagi ke anak muda ya, zaman sekarang tuh dengan medsos tadi, karena kadang mereka itu berkomentar, tidak berpikir, refleks. Jadi jarinya lebih cepat daripada otaknya. Ya, refleks. Jadi begitu ada berita, langsung yang kepikir karena dia nggak suka dengan orang ini, nggak terpikir bahwa itu nggak boleh. Benar. Langsung mereka berkomentar. Kadang gini, pemahaman orang tuh ketika di medsos, Mbak Erna, bahwa I can do many things, I can do anything gitu, apapun bisa. Padahal medsos sama aja kayak real life. You cannot mention atau masuk ke ranah orang yang bukan kamu. Saying rude things, itu bisa kena gitu. Nah ini gini yang, nih, kita bicara apesnya ya. Apesnya. Contoh gini, dia melihat begini loh, oh banyak kok yang ngata-ngatain, ya kan? Udah gue juga nggak apa-apa deh, gue ikut. Nggak taunya dia yang kena, yang dicomot untuk dilaporkan. Bener. Gimana? Ya mungkin ya nggak semua kan tapi kalau misalkan ada beberapa yang di random kena dilaporkan, dan karena memang komennya itu sudah yang masuk lah, yang bisa diproses secara hukum. Nah itu kan buntutnya jadinya apes kan. Mbak Erna, gitu. Sekarang kita ke tadi Mbak Erna nyebutin secara nggak langsung, sering sekali turun ke jalannya membantu tadi pro bono juga. Ini kaitannya dengan LBH Perindo ya? Iya. Nah ini sejauh ini sudah berapa tahun bersama LBH Perindo ini? Aduh, kalau berapa tahun lupa deh saya. Tapi lama banget ya? Saya berarti sudah banyak kasus, pengalaman. Saya di Perindo tuh dari Perindo tuh masih ormas loh. Good. Masih Bara Perindo dulu. Wah. Dari cikal bakalnya ya. Bara Perindo itu Badan Advokasi Rakyat Perindo, ya kan. Nah setelah Bara Perindo terbentuklah menjadi partai. Saya partai LBH Perindo. Nah LBH Perindo itu di situ banyak penggawa-penggawa hukum lah. Ya banyak kan di situ. Jadi kita sih memang komit lah untuk membantu, karena dari Pak Haritanu juga ya, dari atas-atasan juga support banget gitu untuk kita melakukan sesuatu lah buat masyarakat banyak. Nah terus juga ada beberapa kasus lah, salah satunya ya kasus investasi itu juga kita tangani juga, sampai proses hukumnya juga udah berjalan kan gitu. Terus kegiatan-kegiatan lain juga, penyuluhan hukum kita lakukan. Ya My next questions, ini kita udah di menit-menit closing nih ya, tapi not trivia, tapi I need to ask about this ya, sebagai seorang perempuan di bidang hukum dan juga punya banyak sekali pengalaman ya, tadi pengalaman hidup lah ya. Mbak Erna, why politics? Kenapa terjun ke politik? Saya kalau jangan ngomong terjun ke politik lah, bergabung dengan partai politik. Beda loh, kalau terjun ke politik saya ini besok udah caleg misalnya. Belum ya? Belum. Kenapa ya terjun ke bergabung dengan partai politik? Saya melihat gini, partai politik ini kan banyak bersentuhan dengan masyarakat. Dan saya sendiri punya komitmen untuk bisa banyak membantu orang. Dan kalau saya sendiri kayaknya nggak bisa. Saya perlu teman, saya perlu tim yang sehati, yang sejiwa, dan itu adalah di partai politik.
ya kan? Kenapa? Ya kalau cuma teman-teman kumpul-kumpul semua buat bantu orang, everybody kan need money, ya kan? Tapi kalau di partai politik kan mereka sudah terjun, mereka sudah komit untuk memang kita membantu masyarakat. Ada program-program di sana, disupport juga oleh partainya. Kita bisa jalan, karena biar bagaimanapun juga nggak bisa dipungkir lah, nggak bohong lah Mas, kalau kita melakukan sesuatu nggak ada operasional, ya kan? Pro bono juga ada operasional, cuma kan untuk masyarakatnya free, kita juga kan ada anggaran yang disupport. Nah seperti itu, jadi kita tetap bisa jalan. Terus juga banyak kenal orang, kita juga punya peluang mengenal banyak institusi terkait di bidang hukum. Itu aja sih. Kalau pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang perempuan yang bergelut di bidang hukum, apa tantangannya ketika bergabung di dunia politik atau di partai politik tadi? Tantangannya perempuannya dikit Mas. Saya kadang sudah menjalani berapa kayak saya cuma satu-satunya perempuan deh. Tapi aku sering dapat jawaban ini. Ya, itu dikit banget gitu loh, dikit banget yang mau terjun ya. Padahal populasi perempuan katanya lebih banyak. Iya. Itu saya bingung. Di Indonesia ada 150 juta something perempuan. Iya, makanya kadang saya itu ya asik-asik aja sih di antara laki-laki, cantik sendiri jadinya kan. Susah banget kalau untuk apa sih merekrut gitu ya, karena mungkin mereka kan masih berpikir kadang kalau yang berumah tangga suaminya tidak mengizinkan, karena kan kita juga aktivitasnya juga kan nggak kenal waktu gitu. Terus kadang membutuhkan kalau misalkan kita harus keluar kota, kota itu. Nah kalau yang masih lajang kadang orang tuanya, karena kayaknya kalau perempuan terjun ke politik kayaknya belum terlalu biasa. Ya belum terlalu biasa, beda dengan laki-laki lah. Kalau laki-laki sih ya orang tua juga nggak peduli lah gitu kan. Maksudnya anak laki lah gitu. Kalau anak perempuan kan treatmentnya beda. Itu aja sih. Jadi kadang-kadang jadi keterwakilan perempuan tuh sangat sedikit lah ya di politik. Kenapa kita perlu perempuan? Banyak perempuan. Banyak perempuan cerdas di Indonesia. Banyak, mereka punya potensi, tapi kadang mereka tidak punya peluang. Itu. Saya sangat melihat itu karena saya melihat banyak perempuan-perempuan hebat. Banyak sekali perempuan-perempuan hebat, tetapi mereka tidak punya peluang. Salah satunya karena kita kan masih dalam budaya timur yang kalau berumah tangga otomatis harus ada izin suami. Kalau misalkan dia masih single harus orang tua, kayak gitu kan. Tapi ada beberapa yang mau bergabung, yang ikut, yang memang mereka tidak punya kendala itu. Tapi itu kan jarang ya, apalagi kadang kalau kita harus tinggalin keluarga, padahal kita lawyer juga, saya juga sering keluar kota, ninggalin keluarga apa segala macam. Nah ditambah mungkin ini pertimbangannya, sudah kerja untuk diri sendiri, terus masuk organisasi lagi, waktu lagi, nah mungkin itu, mungkin masalah pembagian waktu, karena kan perempuan tanggung jawabnya kan lebih banyak ke keluarga. Dan ada barrier tadi ya, kalau orang ya mau tidak mau kita lihat itu kan. Tapi lagi-lagi bahwa kita lihat bahwa perempuan Indonesia punya potensi yang besar, cerdas-cerdas, ada yang pintar dan di sekarang hukum, banyak didominasi oleh perempuan loh. Di bisnis-bisnis banyak. Rata-rata perempuan. Pandemi kemarin pun banyak sekali. UMKM. UMKM, apa namanya, bisnis online. Online banyak kan perempuan. Mostly perempuan. Perempuan. Jadi mereka kayak kalau saya sih dari sisi perempuan ya, saya bicara perempuan tuh lebih tough pada saat ekonomi keluarga terpuruk. Never give up. Mereka akan berusaha. Mereka akan berusaha untuk bagaimana caranya mereka punya penghasilan. Yang tadinya ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain di dapur kerja tapi jago masak, akhirnya buka masakan online, buka grup WA grup, kemana-mana masuk. Ada media sosial yang mereka gunakan. Apalagi sekarang ada media sosial lain yang memberi peluang untuk bisa menunjukkan keahlian.
itu sih sebetulnya saya melihat bahwa garcep loh Ya. cewek-cewek sekarang. Begitu udah peluang masuk, begitu udah peluang masuk, Oke. begitu udah peluang masuk, Oke. ya kan? Aha. Kalau cowok kan banyak pertimbangannya. Kalau perempuan di mana bisa menghasilkan duit, Oke. ayo. Ya. Dan ini penting kenapa saya juga lihat bahwa karakter ya keberhasilan let's say rumah tangga seseorang ya, peran perempuan tuh luar biasa. Oh ya, pasti itu. Jadi me myself my first superhero of course orang tua. Ya, Tapi lebih ke ibu ya. ya. Kita ngeliat ibu ya bokap of course juga. Ya, Tapi ya. I mean like orang ibu itu like somebody lah yang Yalah, sudah lah ya. anak tuh udah dimarahin sama ibu tapi larinya ke ibu. Exactly. Jadi ini penting bahwa kita lihat bagaimana perempuan ya harusnya bisa lebih lagi keterwakilannya di dunia politik, di Ya. parlemen ya. Biar kita juga bisa melihat bagaimana perempuan bisa membawa perubahan ya. Tidak hanya di bidang hukum ya, seperti yang Mbak Herna lakukan Ya, ini anak-anak muda kan banyak Ya, nih, anak milenial ya. nih. Aha. Anak milenial mungkin bisa kalau misalkan rajin di media sosial, aktif di media sosial, cobalah belajar memahami hukum, memahami politik. Siapa tahu akan lahir lagi generasi-generasi selanjutnya, Oke. anak-anak muda yang tidak hanya aktif di media sosial tapi aktif di dunia politik, mau memajukan bangsa dan negara, ya kan, berbuat sesuatu buat negara. Karena anak-anak muda kita tuh luar biasa, pinter-pinter, jago-jago, hebat-hebat, kreatif-kreatif. Aha. Nah, kreativitas mereka inilah yang bisa digunakan untuk menjadi hal yang berguna buat negara. Betul. Apalagi kita tahu bonus demografi ya 2045 ya, kita akan didominasi kaum muda. Kalau ini chance buat anak-anak muda, nggak harus nunggu 2045. Sekarang pun teman-teman bisa bergerak dengan cara masing-masing. Udah mulai merintis Aha. lah. Apapun yang kalian kerjakan, aku pernah tanya sama somebody I forgot gitu, tapi apa yang bisa anak muda lakukan untuk bangsa dan negara? Yang simple aja, terus dijawab gampang kok, belajar aja dulu yang rajin. Oh, aku nggak setuju. Dan you go okay. Aku nggak Well, setuju. People got opinions, right? Jadi udah belajar. Oke, why? Belajar aja dulu. Inilah kadang-kadang ini saya pribadi ya, saya bicara saya dengan nggak orang lain. Saya tidak pernah menekankan nilai akademik ke anak-anak I saya. mean, this is not belajar that one. I mean like belajar ya, many things in life. Jadi bukan akademis bahwa ya gitu. But that's okay. Mbak Herna ini waktunya. Lah ya. Iya, belajar tapi ya. Sebetulnya asik ya. Iya. Terbatas. Iya, tapi terbatas. Udah dibilangin 5 menit. Iya. Tapi tadi pesannya udah dapat, pointsnya udah dapat untuk millennials, be kreatif ya. Apapun yang kalian kerjakan, make sure itu bermanfaat buat banyak orang. Ya kalau bisa untuk diri sendiri ya penting, tapi kalau buat keluarga, orang lain, komunitas yang lebih besar, ya itu akan lebih banyak lagi manfaatnya dan lebih ibadahnya lebih besar seperti itu ya. Dan terima kasih juga atas waktunya Mbak Herna. Sama-sama. Ya, obrolannya soal hukum, tapi kita banyak sekali membahas bagaimana kita bersikap, bersosialisasi, memandang hidup ya, of course dengan kacamata hukum. Ya, next musik kita hadirkan juga anak mudanya. Sure. Jadi kita bisa taktok nih pandangan mereka dengan kita gitu. Jadi enak nih anak-anak muda yang nonton juga lihat kan. Wah, mewakili nih ya kayak gitu. Baik, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas. Ini nilai-nilai yang penting sekali ya, dan peduli ya, turun tangan untuk Indonesia sejahtera, dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, silakan mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah ikutan memberikan quotes, nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo, tapi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Herna atas waktunya, sukses apapun yang dikerjakan. Amin. Aku senang sekali melihat perempuan-perempuan hebat, aktif ya, no barriers, nggak ada batasan kapan kita harus bermanfaat, kapan aja bisa. Dan Mbak Herna membuktikan bahwa dengan segala pengalamannya ya tadi, kita harus bangga
dan punya kontribusi untuk bangsa dan negara. Yes. Nggak cuma pinter jago di medsos. Yes. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra signing out. Salam aksi. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.